Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Kedaulatan Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kedaulatan rakyat. Salah satu perwujudannya adalah A. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. B. Keterlibatan rakyat dalam perumusan kebijakan publik. C. Adanya partai politik sebagai peserta dalam pemilu. D. Adanya pemilu untuk memilih anggota DPR atau DPD. E. Adanya pemilihan kepala daerah secara serentak. Jawabannya adalah A. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. Pembahasan. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat sebagai salah satu bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat. Negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk melaksanakan kekuasaan. 2. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dikenal adanya konsep warga negara dan penduduk. Perbedaan di antaranya keduanya adalah A. Status atau kedudukannya. B. Kartu identitas yang dimiliki. C. Tempat dan waktu kelahiran. D. Waktu tinggal di wilayah negara. E. Asal-usul keturunan orang tua. Jawabannya adalah A. Status atau kedudukannya. Pembahasan. Penduduk dan warga negara merupakan dua konsep yang berbeda. Penduduk lebih luas cakupannya daripada warga negara Indonesia. Yang membedakan antara warga negara dan penduduk adalah status dan kedudukan yang dimiliki. 3. Berikut ini yang menjadi faktor pendukung terbinanya integrasi nasional adalah A. Sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. B. Masyarakat Indonesia yang sangat heterogen. C. Wilayah negara Republik Indonesia yang begitu luas. D. Masih besarnya ketimpangan pembangunan. E. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa dari pengaruh budaya asing. Jawabannya adalah A. Sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Pembahasan. Pengalaman sejarah dapat menjadi faktor pembentuk integrasi nasional karena merupakan motivasi dalam bela negara. Suatu bangsa yang mengalami sejarah perjuangan bangsa akan semakin mempertebal motivasi dalam bela negara. 4. Kebijakan pemerintah yang ditunjukkan untuk mengatasi segala ancaman yang akan membahayakan kelangsungan kehidupan berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara merupakan strategi dalam menghadapi ancaman di bidang A. Ideologi. B. Politik. C. Ekonomi. D. Sosial budaya. E. Pertahanan dan keamanan. Jawabannya adalah A. Ideologi. Pembahasan. Ancaman merupakan sesuatu yang bersifat menggugah secara konsepsional dan berasal dari luar negeri. Untuk itu, kebijakan pemerintah sekaligus strateginya di bidang ideologi sangat diperlukan, karena tidak kalah berbahayanya dibanding ancaman fisik. 5. Teknologi informasi telah menghadirkan media massa yang dapat memengaruhi pola pikir karena dapat menggiring opini masyarakat yang memberikan implikasi ideologis, yaitu A. Mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat. B. Kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri. C. Lenyapnya identitas kultural, nasional, dan lokal. D. Hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme. E. Cenderung pragmatisme dan keinginannya serba instan. Jawabannya adalah B. Kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri. Pembahasan. Beredarnya hoaks dapat memengaruhi pola pikir masyarakat dan menggiring opini yang berimplikasi ideologis. Hal ini dapat menyebabkan bangsa Indonesia kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri. Ini sangat membahayakan dan harus segera diatasi. 6. Bentuk-bentuk kerjasama dalam masyarakat seperti kerja bakti, membantu bencana alam, dan yang lainnya didasarkan oleh sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia yang bukan hanya didasarkan oleh ikatan daerah dan kewilayahan saja karena A. Sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia yakni gotong royong. B. Kita semua sama sebagai bangsa Indonesia. C. Merupakan perwujudan Sumpah Pemuda. D. Dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. E. Sebagai kewajiban warga negara Indonesia.
Jawabannya adalah A. Sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia, yakni gotong royong. Pembahasan. Bentuk-bentuk kerjasama bukan hanya didasarkan oleh ikatan daerah dan kewilayahan saja, karena sudah menjadi tradisi masyarakat sejak dulu. Bangsa Indonesia dikenal memiliki tradisi yang bermacam-macam dalam kehidupan masyarakat. 7. Proses pembentukan kata pertanggungjawaban berasal dari A. Pertanggung jawab peran, B. Pertanggungjawaban, C. Pertanggungjawaban, D. Pertanggungjawaban, E. Pertanggungjawaban. Jawabannya adalah A. Tanggung jawab peran. Pembahasan. Proses pembentukan kata pertanggungjawaban berasal dari kata majemuk tanggung jawab sebagai bentuk dasar dan konfiks peran. 8. Pemenggalan kata transmigrasi yang paling tepat adalah A. Transmigrasi, B. Transmigrasi, C. Transmigrasi, D. Transmigrasi, E. Transmigrasi. Jawabannya adalah C. Transmigrasi. Pembahasan. Kata dalam bahasa Indonesia dibentuk dari gabungan bermacam-macam suku kata. Kata transmigrasi mempunyai struktur suku kata transmigrasi. 9. Kata-kata berikut yang bukan kata sifat adalah A. Cemerlang, B. Pahit, C. Terlantar, D. Rata, E. Sakit. Jawabannya adalah C. Terlantar. Pembahasan. Kata sifat atau adjektiva adalah kata yang menyatakan sifat atau hal keadaan pada suatu benda. Pada umumnya, kata sifat dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Kata yang tidak bisa digabung dengan kata lebih dan sangat adalah kata telantar, karena telantar termasuk kata kerja. 10. Kelompok kata di bawah ini yang merupakan frasa adalah A. Ayah pergi, B. Bapakku guru, C. Sepatu baru, D. Aldo mahasiswa, E. Adik menangis. Jawabannya adalah C. Sepatu baru. Pembahasan. Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak berciri klausa atau tidak memiliki ciri predikat dan pada umumnya menjadi pembentuk klausa. Seperti halnya dengan kata, frasa memiliki potensi untuk berdiri sendiri menjadi kalimat. 11. Penggunaan ejaan yang tidak tepat pada kalimat di bawah ini adalah A. Ibu menasehati adik, hati-hati di jalan. B. Kek, saya sudah menyampaikan pesan ini kepada nenek. C. Di mana rumahmu, Dik? Tanya Jani. D. Gubernur Papua Barat mengunjungi para pengungsi. E. Kakak Kinan membeli jeruk bali di pasar. Jawabannya adalah C. Di mana rumahmu, Dik? Tanya Jani. Pembahasan. Penggunaan ejaan mencakup sistem pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baja, dan penulisan unsur serapan. Penulisan kata yang salah dalam kunci jawaban adalah di mana rumahmu, Dik? Tanya Jani. Penulisan di mana tidak tepat karena preposisi di ditulis serangkai, seharusnya dipisah. 12. Cermati penggunaan tanda baca pada penulisan alamat berikut. Yang terhormat Andri Wahyu Setiawan SE, Kasubag Divisi Marketing PT Dipo Lokomotif, Jalan Sin 2D 45, Yogyakarta. Kesalahan penggunaan tanda baca titik terdapat pada A. Yang terhormat dan SE, B. Yang terhormat dan PT, C. SE dan Yogyakarta, D. PT dan Yogyakarta, E. SE dan PT. Jawabannya adalah D. PT dan Yogyakarta. Pembahasan. Kesalahan terdapat pada PT dan Yogyakarta yang seharusnya tidak menggunakan titik. 13. Seorang penyair memilih kata-kata tertentu sesuai dengan maksud dan perasaan yang ingin disampaikan ketika menulis puisi. Fungsi bahasa yang digunakan oleh penyair tersebut adalah A. Fungsi ekspresi, B. Fungsi adaptasi, C.
C. Fungsi informasi, D. Fungsi integrasi, E. Fungsi kontrol sosial. Jawabannya adalah A. Fungsi ekspresi. Pembahasan. Fungsi ekspresi diri adalah menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, atau tekanan-tekanan pembicara. Oleh karena itu, ketika penyair memilih kata-kata yang sesuai dengan maksud dan perasaannya tergolong ke dalam pemakaian bahasa yang memiliki fungsi ekspresi. 14. Bacalah paragraf berikut. Andika bekerja di sebuah perusahaan. Karena rajin dan jujur, ia dipercaya menjadi orang kepercayaan pimpinan. Ia sering mewakili pimpinan jika pimpinan berhalangan. Ungkapan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah A. Sembunyi tangan, B. Buah tangan, C. Tangan kanan, D. Buah tangan, E. Ulurkan tangan. Jawabannya adalah C. Tangan kanan. Pembahasan. Ungkapan adalah gabungan dua kata atau lebih yang digunakan seseorang dalam situasi tertentu untuk mengkiaskan suatu hal. Pada ilustrasi tersebut, Andika sering mewakili pimpinan jika pimpinan berhalangan. Andika menjadi pembantu utama pimpinan, artinya Andika menjadi tangan kanan pimpinan. Ungkapan tangan kanan dalam Kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti pembantu utama. 15. Rosa bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Penulisan huruf kapital yang tepat pada kalimat di atas adalah A. Rosa bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta, B. Rosa bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta, C. Rosa bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta, D. Rosa bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta, E. Rosa bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Jawabannya adalah A. Rosa bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Pembahasan. Penggunaan huruf kapital yang tepat terdapat pada kalimat Rosa bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Kata yang menggunakan huruf kapitalnya yaitu Rosa, penulisan nama orang, dan Jakarta, penulisan nama kota. 16. Mereka pergi, nak. Tanya Ibu Prapti. Mereka pergi ke sawah, Bu. Jawab Ibnu. Kata yang tepat untuk melengkapi dialog di atas adalah A. Kemana, C. Siapa, B. Di mana, D. Bagaimana, E. Dengan. Jawabannya adalah A. Kemana. Pembahasan. Jika kita memerhatikan kalimat jawaban pada percakapan di atas yaitu mereka pergi ke sawah, Bu, maka dapat dipastikan bahwa kalimat pertanyaannya menanyakan tempat tujuan mereka pergi yaitu kemana mereka pergi, nak. 17. Jarak kota Cirebon, Kuningan 35 km dan terlihat pada peta 35 cm. Berarti peta tersebut berskala A 1:350.000, B 1:700.000, C 1:175.000, D 1:100.000, E 1:135.000. Jawabannya adalah D 1:100.000. Pembahasan. Cara menghitung skala pada peta, jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta. Skala 35 km sama dengan 3.500.000 cm. 3.500.000 cm dibagi 35 cm sama dengan 100.000. Jadi skala peta tersebut adalah 1:100.000. 18. Peninggalan sejarah Hindu dari Kerajaan Kuta yang ditulis dengan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta pada tahun 400 Masehi adalah A. Candi Prambanan, B. Prasasti Aditya Warman, C. Kitab Ramayana, D. Prasasti Mulawarman, E. Prasasti Talang Tuo. Jawabannya adalah D. Prasasti Mulawarman. Pembahasan. Peninggalan sejarah Hindu dari Kerajaan Kutai ditulis dengan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta pada tahun 400 Masehi adalah Prasasti Mulawarman. 19. Pada masa penjajahan Belanda, banyak penduduk Jawa dikirim ke Suriname. Dari sudut pandang keluarga yang ditinggal, perpindahan itu disebut A. Transmigrasi, E. Emigrasi, C. Urbanisasi, D. Repatriasi, E. Imigrasi. Jawabannya adalah B. Emigrasi. Pembahasan. Dari sudut pandang keluarga yang ditinggal, perpindahan penduduk Jawa ke Suriname dengan paksaan Belanda disebut emigrasi. 20. Wilayah Eropa yang hampir seluruhnya pernah menjadi bagian dari Imperium Turki selama berabad-abad adalah kawasan A. Benelux, B. Balkan, C. Skandinavia, D. Rusia, E. Inggris. Jawabannya adalah B. Balkan. Pembahasan.
Wilayah Eropa yang hampir seluruhnya pernah menjadi bagian dari Imperium Turki selama berabad-abad adalah kawasan Balkan, meliputi Slovenia, Kroasia, Bosnia, Yugoslavia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Macedonia, Albania, dan Yunani. Balkan berasal dari bahasa Turki yang artinya pegunungan dan perbukitan kasar. 21. Pemuda yang mengusulkan agar naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah A. Sultan Syahrir, B. Sayuti Melik, C. Ahmad Subarjo, D. Soekarni, E. Muhammad Yamin. Jawabannya adalah D. Soekarni. Pembahasan. Pemuda yang mengusulkan agar naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah Soekarni. 22. Dalam agresi militer Belanda I, daerah perkebunan dan pertambangan yang diserang adalah A. Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Priangan, Malang, dan Besuki, B. Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Priangan, Malang, dan Besuki, C. Sumatera Timur, Sumatera Barat, Priangan, Malang, dan Besuki, D. Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Priangan, Pemalang, dan Besuki, E. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Priangan, Pemalang, dan Besuki. Jawabannya adalah B. Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Priangan, Malang, dan Besuki. Pembahasan. Dalam agresi militer Belanda I, daerah perkebunan dan pertambangan yang diserang adalah Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Priangan, Malang, dan Besuki. 23. Organisasi dunia yang melakukan kegiatan serta mengusahakan bahan makanan dan hasil-hasil pertanian adalah A. UNESCO, B. ILO, C. IMF, D. FAO, E. APEC. Jawabannya adalah D. FAO. Pembahasan. Organisasi dunia yang melakukan kegiatan serta mengusahakan bahan makanan dan hasil-hasil pertanian adalah FAO atau Food and Agricultural Organization dan termasuk lembaga anggota dalam PBB. 24. Barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk adalah A. Barang yang diatur tata niaga ekspornya, B. Barang yang diawasi ekspornya, C. Barang yang dilarang untuk diekspor, D. Barang yang bebas ekspor, E. Barang ekspor khusus. Jawabannya adalah B. Barang yang diawasi ekspornya. Pembahasan. Barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk adalah barang yang diawasi ekspornya. 25. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dengan berbagai suku bangsa, bahasa, tradisi, dan budayanya. Kemajemukan suku bangsa di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: A. Persatuan, kondisi geografis, letak kepulauan, B. Solidaritas, letak kepulauan, iklim, C. Interaksi, integrasi, keadaan geografis, D. Integrasi, solidaritas, kondisi geografis, E. Geografis, kultur setempat, adat istiadat. Jawabannya adalah E. Geografis, kultur setempat, adat istiadat. Pembahasan. Setiap suku bangsa mengembangkan pola perilaku, bahasa, dan ikatan kebudayaan lainnya yang berbeda dengan suku bangsa yang lain. Hal ini merupakan adaptasi manusia dalam rangka menyesuaikan diri dengan alam serta selaras dengan kehidupan alam di mana mereka tinggal. Bentuk wilayah kepulauan memberikan dampak terjadinya perbedaan pada bahasa, pola pikir, kebiasaan, dan perilaku serta adat istiadat di antara suku bangsa Indonesia. 26. Perilaku yang sesuai untuk menanggulangi hambatan dan gangguan dalam membangun integrasi nasional pada era global adalah A. Selalu memakai barang produksi dalam negeri, B. Mempelajari semua budaya daerah yang beraneka ragam, C. Berpartisipasi menggalang persatuan dan kesatuan dalam kemajemukan, D. Menolak menggunakan barang-barang yang diimpor dari negara lain, E. Selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap pergaulan dengan orang lain. Jawabannya adalah C. Berpartisipasi menggalang persatuan dan kesatuan dalam kemajemukan. Pembahasan. Pilihan sikap selalu memakai barang produksi dalam negeri dan menolak menggunakan barang-barang yang diimpor dari negara lain merupakan bagian dari sikap menghargai karya anak Indonesia. Sedangkan sikap selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap pergaulan dengan orang lain serta mempelajari semua budaya daerah yang beraneka ragam menunjukkan dimensi masyarakat multibudaya yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Tetapi belum ada penekanan pemaknaan pentingnya mempromosikan sikap memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!